Semakin dekat orang dengan Allah itu semakin mudah menajamkan perasaan, menajamkan kasih sayang itu. Hati-hati dengan orang yang ngomong keras itu. Takut-takut hatinya tidak dekat dengan Allah. Dan itu kalau saya ngomong keras, itu saya sedang tidak dekat dengan Allah. Bahkan mungkin saya jauh dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Madura, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di rumah inilah karya-karya besar seorang Reza Wawi Imron kemudian mendunia, mulai dari puisi maupun lukisannya. Mari kita langsung temui saja Pak Reza Wawi Imron. Jadi aku sekarang ini lagi cenderung bikin lukisan kecil. Kenapa? Kecil. Lebih mudah, lebih cepat? Bukan lebih cepat, tapi ada penemuan artistik baru kayak gini. Ini kayak pohon betul. Iya, betul Pak. Tapi kalau dari dekat kan seperti yang digores-gores saja kan? Itu melukis dengan hati namanya, bukan dengan tangan. Atau Anda lihat awan langit di balik, bukan pada finishingnya, tapi jauh di sono itu pada awan dan apa itu. Perahu Madura nggak ketemu karena ada di situ. Tapi dulu Dan itu harus 1 hari. waktu Peri ke sini di sebelah sana ya Pak Kiai ya? Tempat bukunya sampai ya? Oh iya, masih sedikit. Itu wow, pelukis kelas dunia Nasirun melukis saya. Nggak kuat saya kalau membeli lukisannya. Apa ini? Nah ini tiba-tiba ngambil buku. Baru menemukan buku penting. Baca-baca. Di sini tempat merenung. Kalau di sana. Ini UIN Purwokerto nih. Ketika datang ke sini. Aku yang bikin. Enggak, aku yang bikin. Sekarang kan jadi UIN dari Yayan. Kenapa bikinkan UIN Purwokerto? Apa punya hubungan? Bukan, dia cari orang yang bisa melukis logo yang dipakai hari ini? iya. Luar biasa. Jadi logo UIN Purwokerto itu adalah karyanya Reza Wawi Imron. Iya, termasuk Mars dan anunya juga. Mars dan apanya? Mars dan himnenya juga. Bismillah. Iya. Ada yang punyanya bintang film di sini. Wah. Seorang pangeran perempuan dari Brunei. Tutup. Mana ya? Di sini ada. Ini pahlawan-pahlawan. Nih.
salah satu puisinya Pak Kiai bahwa zikir yang mereka mencangkul itu ada bagian dari zikirnya ya Pak Kiai. Iya, kamu tahu ayatnya. Gimana? Di Quran Allah berfirman, dan ini penting, huwa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha. Allah menciptakan kamu dari bumi dan kamu punya tugas memakmurkan bumi. Jadi pertanian itu jangan ditinggalkan. Nah, ini perempuan-perempuan pahlawan menggiling padi. Ini alat-alat menangkap ikan. Ini pohon siwalan di Perinduan banyak yang menghidupi orang Madura. Dan itu rezeki Allah memberi. Ini alat-alat menangkap ikan. Jadi para petani itu para pahlawan. Bukan sekedar melukis, tapi bagaimana kalau kamu di tengah laut bulan purnama, kemudian kamu berlayar dengan perahu pinisi. Betapa indahnya alam semesta. Dan ini Indonesia. Kenapa aku cinta Indonesia? Tahu? Karena aku minum air Indonesia menjadi darahku. Aku makan beras dan buah-buahan Indonesia jadi dagingku. Aku menghirup udara Indonesia menjadi nafasku. Tapi yang penting lagi, aku bersujud di atas bumi Indonesia. Berarti bumi Indonesia adalah sajadahku. Dan bila tiba saatnya aku mati, aku akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Dagingku yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Ya, karena sejak kecil, umur 6 tahun, sudah diantar ke Langgar oleh orang tua untuk berkenalan dengan Al-Quran, dengan nilai agama. Dan sebelum itu umur 3 tahun pun saya sudah diajari surat Al-Ikhlas oleh ibu. Jadi, dan saya merasakan, karena saya dilahirkan di Batang-Batang Laok sana. Jadi tembang dan siul para pemanjat pohon siwalan yang menyadap nira, menyadap lahang itu, saya anggap itu semacam lagu religi juga di tengah-tengah alam itu. Karena rumput yang bergoyang itu tarian religi, daun-daun yang melambai-lambai ditiup angin itu tarian religius. Sejak kecil itu ada hubungannya dengan dan Sang Maha Penggerak gitu. Surat Al-Ikhlas kayaknya surat ini disebutkan berarti punya nilai khusus buat Pak Kiai. Ya, karena mungkin waktu itu belum ke maknanya ya, tapi ada persamaan bunyi yang luar biasa. Ada itu. Dan itu puisi itu kan begitu. Jadi keindahan bunyi itu kemudian. Wah, luar biasa. Allah tidak main-main itu bikin keindahan Al-Quran itu. Dari sastra itu kemudian Kiai merasa bahwa dakwah melalui ini enak, nikmat, gampang diterima oleh orang. Bukan soal gampang diterima oleh orang. Itu. Tapi dengan sastra itu saya lebih mudah menulis, lebih mudah bicara daripada saya bicara kasar-kasar. Pak Kiai, dari sekian banyak karya Pak Kiai, menurut Pak Kiai yang paling fenomenal yang mana? Yang Pak Kiai rasakan sendiri. Semoga yang belum aku tulis. Oh, berarti masih mau terus menulis? Lah ya, kan barusan aku dapat The Achievement Award di Medan. Bulan November, 10 November itu. Pas Hari Pahlawan. Itu The Achievement Award itu diberikan kepada orang yang sudah tua seperti saya, umur 77 tahun saya waktu itu. Kan sebenarnya lumrahnya kalau orang berumur 65-70 ini kan pensiun, duduk, minum kopi, kalau merokok ya merokok, itu tidak ada kegiatan. Tapi aku masih
Ada masih melukis, masih menulis. ada syarat khusus nggak untuk orang supaya lebih tajam dalam membuat puisi? Ya mungkin ada kan yang namanya intuisi. Itu bisa diasah, kalbu itu bisa dibersihkan. Itu ada. Mungkin kayak bisa lebih detail bagaimana caranya tahapan supaya Semakin dekat orang dengan Allah itu semakin mudah menajamkan perasaan, menajamkan kasih sayang itu. Hati-hati dengan orang yang ngomong keras itu. Takut-takut hatinya tidak dekat dengan Allah. Dan itu kalau saya ngomong keras, itu saya sedang tidak dekat dengan Allah. Bahkan mungkin saya jauh dengan Allah. Karena itu perasaan perlu dilembutkan. Kita tiap hari disuruh menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifatnya Allah. Jadi kalau kita menghayati Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita harus siap menjadi ledengnya Allah, menjadi kerannya Allah untuk menjadi penyalur kasih sayang kepada umat, kepada saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Kalau yang dekat mungkin bisa duit, kalau yang jauh mungkin dengan puisi gitu. Karena orang Belanda pun menerjemahkan puisi saya Celurit Emas ke dalam bahasa Belanda. Anda bisa lihat bukunya. Jadi Celurit Emas itu diterjemahkan oleh Profesor Henk Meijer menjadi Houden Sikel dalam bahasa Belanda. Kalau tidak ada manfaatnya bagi mereka, Anda mungkin mereka menerjemahkan buat apa, dan belum tentu laku dicetak. Apalagi dari negeri bekas jajahan lagi gitu. Celurit Emas itu yang menceritakan tentang ibu itu? Bukan. Celurit Emas itu ya mengkaitkan antara sikap religi dengan sikap sosial. Kira-kira begitulah kalau saya boleh melihat diri sendiri. Introspeksi sekali-sekali kan perlu dilakukan. Mungkin bukan sekali-kali, bahkan selalu. Kalau tadi untuk supaya kita tajam ya bisa menulis sastra harus dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Apakah orang untuk mau menikmati sastra juga sebaliknya sama seperti itu? Iya dong, iya. Karena Allah bukan main-main itu, berfirman itu. Jadi Allah berfirman itu dengan Al-Quran, dengan Al-Fatihah, dengan Yasin, dengan Al-Waqi'ah itu kan. Dan semua ayat-ayat itu ya karena sangat pentingnya. Tidak kalah penting dari Allah menciptakan bumi, langit, bintang-bintang yang triliunan jumlahnya itu. Oke, sekarang kita geser ke melukis. Kalau tadi dari puisi ya, Pak Kiai ada kesamaan irama di belakangnya, indah gitu ya. Kalau dari melukis apa sih yang Pak Kiai temukan? Atau kok harus melukis sih Pak Kiai? Ya melukis itu menerjemahkan apa yang saya lihat ke dalam kanvas kan. Kalau Jadi diterjemahkan dengan bahasa warna, dengan cat. Apakah semudah memahami puisi, memahami lukisan itu? Itu tergantung bagi aku sendiri, tergantung bagi orang lain yang mau mengapresiasi gitu loh. Jadi mungkin bukan hanya lukisan, puisi saja bagi orang yang tak ngerti sastra itu ya bisa kayak angin lalu saja gitu. Tapi kita kan akan mempersembahkan itu kepada orang yang bisa mengapresiasi, bisa menangkap. Kepada yang tidak nangkap tidak apa-apa. Pakai lukisan, kalau tadi puisi sudah ke luar negeri ya, sudah ada yang diterjemahkan. Lukisan sudah ada yang nyampe ke luar negeri? Ada waktu saya baca puisi di Belanda, saya bawa sket dari sini, dari Indonesia, dan dijual di sana. Dan itu masih ada berapa lukisan yang laku, berapa sket. Anaknya kertas putih aja. Oh, itu hanya dari kertas biasa? Putih dengan hitam. Dan itu pun laku waktu itu. Ya berapalah yang dikerjakan 5 menit itu ya. Saya sudah lupa harganya. Kalau aktivitas Pak Kiai sehari-hari katanya juga mengisi ibarat ceramah juga. Iya. Nanti malam itu di sebuah kafe yang mau dibuka
Tapi dengan berpuisi juga pasti ya? Pak Kiai? Ada ya, puisi itu kan apa detak jantungku itu, apa cerminan-cerminan dari zikirku ya. Jadi ya tentu saja keluarlah kata-kata itu. Kan mustahil kalau ada penyair tidak berpuisi. Yang saya ingat paling melekat selain puisi yang Pak Kiai kasih khusus untuk saya, ada kata-kata dalam sebuah puisi yang membuka bungkus Nagasari, Oh, isinya bangkai anak, ya. anak gembala. Mayat paham. bukan bangkai. Mayat anak gembala. Saya nggak paham sampai sekarang, karena nggak paham. Syukur kalau kamu tidak paham, karena memang itu misterius sekali tentang kehidupan. Jadi mengejar-ngejar itu, ingin tahu maknanya itu sudah sebuah kecerdasan. Apalagi bisa menangkap, punya keinginan tahu maknanya puisi itu punya keinginan saja ya. Dari 2007 saya sampai saya hafal itu kata-kata itu. Ya, punya keinginan ingin menangkap saja sudah sebuah kecerdasan. Apalagi Anda mengerti itu. Tapi itu puisi memang misterius. Memang puisi yang mengandung rahasia. Dan ketika dibuka, aku membukanya, kan sudah bukan rahasia lagi. Aku ingin puisi tetap rahasia. Tapi Pada merinding. pembaca. Ya, Merinding itu. tuh.